Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ila hadratin Al-Fatihah. Rabbana an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Al-Ahli Sunnah wal Jamaah. Qala al-mu'allif qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin amin amin. Faqad qala Ibnu Taimiyah annal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'an kama yantafi'u bil ibadatil maliyah minas shadaqati wa nahwiha. Jadi di sini keterangan mengenai perkara mengenai kebolehan memberikan pahala membaca Al-Qur'an sedekah kepada mayit, dan apakah pahala membaca Al-Qur'an dan amalan lainnya itu sampai kepada mayit. Maka dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ibnu Taimiyah mengatakan, Ibnu Taimiyah itu adalah seorang imam yang masyhur ya. Beliau mengatakan annal mayyita sak temene mayit iku yang tafi'u bisa ngalap manfaat sapa mayit bi qiraatil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an kama yang tafi'u kaya oleh bisa ngalap manfaat bil ibadatil maliyah kelawan ibadah kang bangsa banda minas shadaqati rupane sedekah wa nahwiha lan padane sedekah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan, seandainya kita membacakan Al-Qur'an atau kita membacakan doa yang dikhususkan atau dihadiahkan kepada mayit, beliau mengatakan amalan-amalan itu akan sampai kepada si mayit tersebut. Seperti halnya ibadah bangsa maliyah, bangsa banda, seperti sedekah itu akan sampai kepada si mayit, dan si mayit itu bisa memperoleh manfaatnya dari sedekah tersebut. Wa nahwiha lan padane sedekah. Jadi walaupun ada ibadah yang ghairu maliyah atau selain amalan banda atau bangsa banda atau bangsa maliyah seperti haji, puasa, itu si mayit bisa memperoleh pahalanya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau juga seorang cendekiawan dan ahli fikih yang bermazhab Hambali, juga seorang ahli tafsir, ahli hadis. Beliau juga seorang penghafal Al-Qur'an, ahli nahwu, ahli usul, ahli kalam, dan beliau juga seorang mujtahid. Kemudian Ibnu Al-Qayyim juga berpendapat, beliau mengatakan dalam kitab Ar-Ruh, tepatnya halaman 122, wa qala Ibnu Al-Qayyim fi kitabir Ruh, afdalu ma yurja ilal mayyiti as-shadaqatu wal istighfar wa du'a'u lahu wal hajju anhu. Wa qala Ibnu Al-Qayyim lan ngendika sapa Ibnu Al-Qayyim fi kitabir Ruh ing dalam kitab Ar-Ruh, afdalu ma utawi luweh utama-utamane perkara yuda kang den hadiahaken apa ma ilal mayyiti maring mayit iku as-shadaqatu shadaqah wal istighfar lan nyuwunaken ngampura wa du'a'u lan du'a lahu maring mayit wal hajju lan haji anhu saking gantine ing mah. Jadi beliau berpendapat, beliau mengatakan bahwa hal paling utama yang bisa dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah, istighfar atau memintakan ampun, dan berdoa kepadanya, kepada Allah, dan menunaikan haji untuk mayit itu sampai. Beliau mengatakan, berpendapat bahwa semua amalan ibadah itu akan sampai kepada mayit, dan mayit bisa mengalap atau memperoleh manfaatnya. Adapun bacaan Al-Qur'an dan menghadiahkan bacaan Al-Qur'an kepada mayit secara cuma-cuma atau tanpa mengharapkan imbalan atau pahala untuk dirinya sendiri, maka hal ini pun akan sampai kepada mayit,
seperti halnya sampainya pahala puasa dan haji kepada mayit. Adapun bacaan Al-Quran dan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit secara cuma-cuma berarti tanpa niat. Contohnya kalau misalnya puasa itu kan perlu niat, ibadah yang perlu niat, sedangkan Al-Quran itu amal perbuatan dan niat, bahkan bisa dilakukan tanpa niat. Jadi hal ini pun, ibadah ini pun akan sampai kepada si mayit. Si mayit bisa memperoleh manfaatnya. Apabila seorang yang masih hidup atau kita melakukan ibadah yang dikhususkan untuk mayit atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal, itu pahalanya akan sampai kepada si mayit tersebut, pahalanya akan sampai kepada saudara-saudaranya tersebut. Kadang muncul pertanyaan, iyakah orang yang sudah meninggal ketika kita membacakan Al-Quran atau kita membacakan istighfar atau memintakan doa untuk si mayit, iyakah sampai nggak sih? Kadang dalam agama kita itu masih ada yang mempertanyakan, dan ini adalah permasalahan di cabang khilafiyah. Memang betul banyak sekali yang mengatakan di sini enggak, di sini iya. Cuma dalam kitab Al-Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan menurut Imam Ibnu Taimiyah, menurut Imam Ibnu Qayyim, dan sahabat lainnya juga menjelaskan bahwa kalau kita melakukan ibadah yang dikhususkan atau dihadiahkan kepada mayit atau saudara-saudara kita yang telah meninggal, itu insya Allah pahalanya sampai dan si mayit bisa memperoleh manfaatnya. Di sini sahabat Ali karramallahu wajhah juga berpendapat, juga mengatakan di dalam kitab Fathul Qadir, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi Fathil Qadir, lan iku ing dalam kitab Fathul Qadir, ruwiya dan ceritakan an Ali karramallahu wajhah, saking sahabat Ali, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa ne wong iku marro liwat sapa man alal maqabiri ing atase ngliwati ing atase pira-pira kuburan, wa qara'a lan maca sapa man kul huwallahu ahad ing kul huwallahu ahad ihda asyara kelawan 11 ambalan, summa wahaba mongko nuli oleh sapa man ajruha ing ganjarane ihda asyar lil amwati maring pira-pira wong mati, Buktiya mongko den paringi sapa man minal ajri saking ganjaran bi adadil amwati kelawan kaya etungane pira-pira wong kang mati. Sahabat Ali juga menegaskan mengenai kebolehan memberikan pahala membaca Al-Quran, pahala sedekah, pahala haji atau puasa kepada mayit. Sahabat Ali juga meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa melewati kuburan dan membaca surat Qul Huwallahu Ahad, dalam hal ini adalah surat Al-Ikhlas, sebanyak 11 kali, kemudian dia memberikan pahalanya kepada orang-orang yang meninggal, maka pahala itu akan diberikan kepada sejumlah orang yang meninggal di kuburan itu. Jadi seperti sudah menjadi ajaran bagi kita semua, apabila kita berjalan ke kuburan atau hendak berziarah, hendaknya kita juga membaca Quran surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali. Ini bisa memberikan manfaat atau memberikan pahala kepada seluruh orang yang meninggal di dalam kuburan tersebut. Maka sudah jelas bahwa pertentangan antara apakah boleh memberikan pahala atau manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Jadi maka sudah jelas sekali bahwa perkara tersebut boleh dan akan sampai kepada orang yang meninggal.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.